Terlihat para pasukan Pavilion Nirvana sedang berlatih dengan keras. Bahkan mereka melakukan push-up dengan batang pohon besar di atas tubuh mereka. Ternyata mereka dilatih oleh Jang Ho, Komandan Korps Ketiga Pasukan Demonik. Jang Ho berteriak, "Apa kalian sudah lelah? Ini adalah latihan dasar yang dilalui oleh pasukan demonik setiap hari. Namun, pasukan Pavilion Nirvana tidak kuat menghadapinya. Bagaimana kalian berharap bisa menjalankan tugas kalian dengan benar kalau begini?" Jang Ho melatih mereka dengan cukup keras karena permintaan dari Tuan Muda. Dan Tuan Muda dan Seo Daeong memperhatikan bagaimana Jang Ho melatih mereka. Para pasukan Pavilion Nirvana sangat keras. Istri, anak, teman-teman, siapapun bisa mengkhianatimu. Namun keringat yang kuteteskan sekarang takkan pernah mengkhianatimu. Ucap Jang Ho memberikan semangat dan motivasi pada para pasukan Pavilion Nirvana. Sedangkan Seo Daeong yang berada di sebelah Tuan Muda tertawa. Dia merasa lucu mendengar Jang Ho menyebut istri dan anak karena Jang Ho sendiri belum menikah. Tuan Muda pun lalu mengangguk dan tersenyum. Benar juga, kata Tuan Muda mengiyahkan perkataan Seo Daeong. Lalu, Seo Daeong pun bertanya, "Tapi, bagaimana kau bisa melakukannya?" Tuan Muda pun menanyakan apa yang dimaksud oleh Seo Daeong. Dan Seo Daeong menjawab tentang permintaan maaf resmi dari keluarga Southern Heaven Blade. Karena menurut Seo Daeong, hal itu sulit dibayangkan dan tak menyangka mereka akan mengakui kesalahan mereka dan minta maaf. Tuan Muda tersenyum dan menyuruh Seo Daeong untuk menanyakan sendiri kepada mereka mengapa melakukan hal itu. Jangan bercanda tentang hal seperti itu. Kalau aku pergi ke keluarga Southern Heaven Blade sekarang, aku takkan bisa keluar hidup-hidup, kata Seo Daeong yang tak yakin dirinya tidak akan kenapa-napa apabila ia mengunjungi keluarga Southern Blade. Namun Tuan Muda berkata dengan tenang, "Sebenarnya untuk sekarang kau bisa menari di lapang latihan mereka dan keluar tanpa terluka sedikit pun." Dan hal itu membuat Seo Daeong bingung tak mengucapkan apa-apa. Tuan Muda mengingatkan perkataan Bloodhaven Sword Demon yang sedang menunggu jawaban dari Tuan Muda. Tuan Muda kemudian berkata tentang Yang Tae, si Hundred Sword Demon dan putranya. Tuan Muda menyuruh Seo Daeong untuk menghubungi penjara dan mengirim mereka berdua ke tempat paling kejam yang ada di sana. Orang harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka, kata Tuan Muda dengan tegas dan dingin. Seo Daeong pun mengiyahkannya dan segera melaksanakan perintah dari Tuan Muda. Tuan Muda bergumam dalam hatinya, kalau dirinya tidak turun tangan, maka Yang Tae dan putranya pasti akan menjalani hidup dalam kenyamanan dan kekejian. Sementara keluarganya, Guakso, akan terus menderita. Mungkin ada orang lain seperti Guakso sebelum ini. Dan kalau tidak diperiksa, akan ada lebih banyak di masa depan. Aku takkan membiarkan sampah seperti itu merajalela lagi, kata Tuan Muda mengumumkan semua itu dalam hatinya. Di desa Maga, para penduduk desa terkejut melihat sesuatu yang terjadi di depan mereka. Ternyata mereka bingung melihat beberapa orang sedang mendirikan bangunan untuk cabang Pavilion Nirvana. Kemudian Tuan Muda menghampiri mereka dan berkata, kalau mulai sekarang, jika ada seseorang yang mengalami perlakuan tidak adil dari seniman bela diri kultus, maka bisa melapor ke dalam cabang Pavilion Nirvana itu. Awalnya para penduduk terdiam tak berkata, seolah tak mempercayai perkataan Tuan Muda. Kemudian Tuan Muda bertanya, apa yang biasanya dilakukan warga desa Maga saat mereka diperlakukan buruk oleh seniman bela diri kultus? Pertanyaan itu membuat penduduk desa termasuk Pak Kumis yang sebelumnya terkejut dan bertanya maksud dari Tuan Muda. Tuan Muda pun bergumam,
Mungkin mereka hanya menahannya saja. Mereka tetap diam dan mencoba untuk terus menjalani hidup mereka. Bahkan orang yang tahu bahwa mereka bisa melapor ke Pavilion Nirvana mungkin tak bisa menjalani prosesnya, karena untuk mencapai Pavilion Nirvana saja harus melaporkan kunjungannya ke gerbang utama kultus melalui verifikasi identitas, penggeledahan tubuh, dan mengulangi proses itu beberapa kali hanya untuk sampai ke dalam sana. Kalau melibatkan seniman bela diri kultus, pergilah ke cabang yang ada di sana, kata Tuan Muda, membuat para penduduk desa Maga terkejut, tak menyangka Tuan Muda akan melakukan hal ini. Pak Kumis pun bertanya, "Apa Anda serius, Tuan Muda?" Dan Tuan Muda menjawab iya, lalu menyuruh mereka untuk menyebarkan berita ini dan memberitahu semua orang seluruh desa Maga kalau mereka diganggu oleh seniman bela diri kultus, maka mereka bisa melaporkannya ke cabang Pavilion Nirvana ini. Dan tak perlu takut ada pembalasan apapun, karena menyakiti seseorang yang melapor ke Pavilion Nirvana akan dihukum eksekusi. Perkataan Tuan Muda membuat warga desa terkejut. Pak Kumis pun bergumam kalau Tuan Muda benar-benar membuka cabang demi para penduduk desa. Pak Kumis lalu memberi hormat pada Tuan Muda dan berkata kalau dirinya akan memastikan semua orang mengetahui hal yang telah diungkapkan oleh Tuan Muda tadi. Tuan Muda pun tersenyum mendengar perkataan itu. Saat Tuan Muda berjalan untuk pulang menuju kediamannya, Tuan Muda bergumam kalau saat ini hanyalah sebuah permulaan. Dimulai dari Pavilion Nirvana di Desa Manga, Tuan Muda bertekad akan melindungi warga, seniman bela diri level rendah, dan orang-orang yang menderita karena mereka lebih lemah. Dan Tuan Muda memiliki satu prinsip inti dalam prosesnya. Semua nyawa sama pentingnya. Itulah proses yang akan Tuan Muda junjung saat Tuan Muda masuk ke dalam gerbang kediamannya. Terlihat Bloodhaven Sword Demon sedang menunggunya. Sang Bloodhaven Sword Demon bertanya, "Apa kau sudah siap untuk minum denganku sekarang?" Dan Tuan Muda yang melihat hal itu segera duduk di hadapannya sambil berkata kalau dirinya sudah siap. Kemudian Bloodhaven Sword Demon menuangkan air pada sebuah cangkir. Suara menuangkan air itu membuat suasana hening. Tuan Muda dan sang Bloodhaven Sword Demon saling menatap dengan tajam tanpa ada sepatah kata pun terucap dari mulut mereka berdua. Setelah selesai menuangkannya, sang Bloodhaven Sword Demon menyuruh Tuan Muda untuk meminumnya. Namun Tuan Muda menatapnya dan berkata, "Aku perlu sesuatu dengan itu." Sang Bloodhaven Sword Demon menatap Tuan Muda dengan tajam dan bertanya, "Apa yang kau butuhkan?" Dan dengan tenang, Tuan Muda berkata kalau dia membutuhkan pasukan demonik. Hal itu pun membuat sang Bloodhaven Sword Demon terkejut. "Sajikan pasukan demonik untukku di atas piring," kata Tuan Muda, membuat keheningan di antara mereka, dan Sword Demon tak bisa berkata-kata. Gu Cheonpa kemudian menatap Tuan Muda dan berkata, "Dengar Tuan Muda, semua hal di dunia ini mengikuti aturan tertentu." Dan Tuan Muda pun menjawab, "Bukankah menikmati minuman dan makanan adalah bagian dari aturan itu?" Sang Bloodhaven Sword Demon yang terlihat akan mengamuk pun berkata, "Aku sudah menunggu 3 hari penuh, dan ini syarat konyol yang kau berikan?" kata Bloodhaven Sword Demon sambil mengeluarkan auranya dan mencabut pedang yang menjadi sandarannya. "Akan kubawa kepalamu itu langsung ke Pavilion Heavenly Demon dengan tanganku sendiri." Sang Bloodhaven pun menepaskan pedangnya dan Tuan Muda mengeluarkan Black Demonic Sword miliknya. Tuan Muda terdorong cukup jauh hanya sekedar menahan serangan Bloodhaven Sword Demon. Namun selebihnya Tuan Muda baik-baik saja. Bloodhaven Sword Demon pun memuji Tuan Muda yang cukup mengesankan dan berhasil menggunakan sedikit energi dalam. Namun Bloodhaven Sword Demon nampak mulai serius dan berkata,
mengambil kepalamu yang berharga itu ternyata tidak mudah ya. Kemudian ia menebaskan pedangnya secara vertikal ke arah Tuan Muda. Namun, Tuan Muda berhasil menahan serangannya itu menggunakan Black Demonic Sword-nya dan membuat mereka terlihat seimbang untuk sementara waktu. Kedua pedang yang beradu membuat suasana di sekitarnya menjadi sedikit kacau dan tanah yang mereka pijak cukup untuk membuat keadaan berubah. Namun, Tuan Muda terdolong oleh serangan itu dan membuatnya mundur beberapa langkah. Akan tetapi, sang Bloodhaven Sword Demon sedikit terkejut karena pedangnya bergetar. Namun dia kemudian menyeringai dan berteriak kalau ini sangatlah menarik. Kemudian mengeluarkan aura energinya yang merah seperti api. Sedangkan Tuan Muda menggerakkan gigi karena dia ingin mencoba menguji kemampuannya menggunakan Force Tridents of the Wind God. Aku penasaran, apa Bloodhaven Sword Demon akan melawan Death Stepku? Gumam Tuan Muda dalam hati sambil melihat aura sang Bloodhaven Sword Demon yang luar biasa. Tuan Muda segera mengukuhkan dirinya kalau ini belum saatnya, karena waktu berada di pihaknya dan membuat Tuan Muda tak memiliki alasan untuk mengambil resiko pertarungan yang berbahaya dengan kekuatan dalamnya yang tidak memadai. Beri komando pasukan demonik padaku, teriak Tuan Muda kepada sang Bloodhaven Sword Demon itu. Lalu, Gu Cheonpa pun bertanya, siapa sebenarnya yang kau minta untuk dijadikan sebagai komandan pasukan demonik? Tentu saja bukan kau, Master Pavilion Nirvana, kata Bloodhaven Sword Demon mulai melunak, namun energinya masih terasa luar biasa. Lalu Tuan Muda pun berkata untuk membuat Zhang Ho, pemimpin divisi ketiga pasukan Corp Demonik, untuk menjadi komandan pasukan demonik. Bukankah Zhang Ho adalah salah satu orangmu, Tuan Muda ini? Kerakusan bisa membuat ambisimu runtuh, kata sang Bloodhaven Sword Demon masih dengan aura menyeramkannya. Tuan Muda pun berteriak lagi, bukankah kau yang bilang kita harus melahap segalanya dalam kegilaan? Dan bukankah kau yang menyarankan kerjasama? Kau pikir orang yang memilih jalan kegilaan melangkah di jalur yang biasa? Perkataan itu membuat sang Bloodhaven Sword Demon terdiam dan akhirnya menghentikan aura energi menyeramkannya dan bingung saat Tuan Muda mengatakan kegilaan. Sang Tuan Muda pun berkata kalau dirinya tak mengetahui jika itu orang lain. Namun bagaimana kau bisa bergandengan tangan denganku tanpa menjadi gila? Kata sang Tuan Muda dan Bloodhaven Sword Demon terdiam kembali. Tuan Muda pun bergumam kalau dirinya tak mengetahui apa ambisi utama yang dikejar oleh Bloodhaven Sword Demon. Karena mati sebelum ambisi itu terungkap, dan hal itu mengejutkan. Karena di antara 8 Demon Supreme yang pertama mati adalah dirinya, Bloodhaven Sword Demon. Hal itu pun membuat Tuan Muda bertanya-tanya, kenapa demon yang diteliti dan licik ini mati duluan? Gu Cheonpa menatap Tuan Muda dan berkata, kalau Tuan Muda telah membalikan mejanya, lalu melompat dan pergi begitu saja meninggalkan Tuan Muda setelah semua itu. Tuan Muda menatap kepergian sang Bloodhaven Sword Demon itu lalu tersenyum. Bloodhaven Sword Demon takkan bisa menolak permintaanku karena dia lebih tahu dari siapapun bahwa aku punya 7 meja lain selain miliknya. Gumam Tuan Muda dalam hatinya merujuk kepada 7 Supreme Demon yang tersisa selain sang Bloodhaven Sword Demon. 2 hari kemudian, Zhang Ho menghadap Tuan Muda dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi karena fakta bahwa Bloodhaven Sword Demon merekomendasikan Zhang Ho sebagai kandidat pasukan demonik itu adalah pengaturan Tuan Muda. Tuan Muda tersenyum dan bergumam kalau dugaannya menilai Zhang Ho itu benar. Datang menemuiku dengan pertanyaan itu saja sudah menunjukkan bahwa Zhang Ho itu tajam dan cerdik, kata Tuan Muda dalam hatinya. Tuan Muda menjawab pertanyaan Zhang Ho dan membenarkan kalau dia meminta sang Sword Demon untuk mempertimbangkan Zhang Ho
menjadi komandan pasukan demonik. Namun Jiang Ho terlihat ingin menolak dan berkata, "Meski saya menghargai kehormatan yang Anda berikan untuk saya, ini bukan posisi yang bisa saya tangani." Namun Tuan Muda berkata untuk tidak perlu rendah hati, karena bahkan komandan yang mati pernah menempati posisi itu. Namun Jiang Ho segera mengelak kalau itu sesuatu yang berbeda. "Pimpin saja seperti kau memimpin divisi ketiga sebelumnya, maka kau pasti akan menjadi komandan pasukan demonik terbaik dalam sejarah," kata Tuan Muda, menyuruh Jiang Ho untuk menyandang gelar dan posisi itu tanpa ada keraguan. Namun Jiang Ho masih merasa rendah diri dan berkata kalau Tuan Muda terlalu menilai tinggi dirinya. "Mungkin kau yang terlalu meremehkan dirimu sendiri. Terlepas dari itu, karena kandidat lain sedang didiskusikan, mari amati situasinya lebih jauh," kata Tuan Muda mencoba menenangkan Jiang Ho, dan Jiang Ho pun mengerti. Kemudian Tuan Muda bergumam lagi, "Aku menyuruh Jiang Ho untuk tunggu dan lihat. Tapi aku berniat bergerak cepat dan menjalankan rencananya." Saat ini Tuan Muda sedang berhadapan dengan ayahnya, Sang Heavenly Demon. Namun Tuan Muda tak mengira kalau ayahnya akan berpakaian seperti itu. Bagaimana tidak, Sang Heavenly Demon yang sangat kejam itu sedang mengenakan piyama bermotif bunga. Keheningan di antara mereka berdua pun berlangsung cukup lama, sampai akhirnya Tuan Muda tak bisa menahannya dan bertanya, "Apa itu armor pertahanan baru?" Dan Heavenly Demon menjawab, "Bukan, ini piyamaku." Keheningan lagi-lagi terjadi, seolah tak bisa terkendali. Lalu Sang Heavenly Demon pun bertanya, "Apa yang membawamu ke sini larut malam?" Namun Tuan Muda merasa heran karena Heavenly Demon menyebut saat ini larut malam dan mengatakan kalau malam baru saja dimulai. Tuan Muda berbasa basi, "Bukankah mau tidur di jam segini harusnya jadi rahasia besar? Kalau aliansi Murim tahu, mereka mungkin akan membuang rencana di jam tidur ayah." "Langsung ke intinya saja," kata Heavenly Demon memotong ucapan Tuan Muda yang mulai melantur. Lalu Tuan Muda berkata, "Aku berniat menggunakan Bloodhaven Sword Demon sebagai bilah pedangku." Sang Heavenly Demon menghela nafas dan berkata, "Bukankah kau berencana membunuhnya?" Tuan Muda mengatakan kalau membunuhnya akan sia-sia saja. Sang Heavenly Demon terdiam. Ini bukanlah berita baru lagi bagi Sang Heavenly Demon. Saat Bloodhaven Sword Demon merekomendasikan Jiang Ho, Heavenly Demon pasti sudah sadar bahwa Tuan Muda dan Gu Qianpa telah bergandengan tangan. Sang Heavenly Demon menatap Tuan Muda lalu berkata, "Bloodhaven Sword Demon, takkan bisa kau jinakan seperti pedangmu." Dan Tuan Muda pun menjawab, "Aku tidak berniat menjinakkan dia. Aku akan menggunakannya sampai dia rusak lalu menyingkirkannya. Dia masih belum layak disimpan." "Bagaimana kalau dia menebasmu?" tanya Sang Heavenly Demon. "Kalau begitu, aku akan ditebas. Tapi ada satu perbedaan antara aku dan Bloodhaven Sword Demon. Begitu si tua Bloodhaven Sword Demon hancur, itu adalah akhir dari dirinya. Tapi semakin aku ditebas, semakin kuat diriku." Sang Heavenly Demon mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Mudah mengatakannya kan? Jadi kenapa kau melaporkan semua ini padaku?" Tuan Muda menjawab dengan santai, kalau itu karena sekarang Tuan Muda menerima gaji dari Sang Heavenly Demon, dan wajar saja jika Tuan Muda melapor pada ayahnya. Sang Heavenly Demon pun tersenyum dan bertanya, "Kau tidak datang ke sini untuk memintaku menyetujui rekomendasi Bloodhaven Sword Demon kan?" Namun Tuan Muda mengatakan tidak dan meminta Sang Heavenly Demon untuk melakukan kebalikannya dan jangan menyetujui apapun yang terjadi. Sang Heavenly Demon merasa heran dan menatap tajam ke arah Tuan Muda. Kemudian Tuan Muda menjelaskan kalau dirinya ingin menghancurkan harga diri Bloodhaven Sword Demon selagi bisa. "Dia sangat sombong di hadapanku. Terkadang dia bahkan bertingkah seperti dia lebih baik daripada ayah. Aku berniat mengingatkan posisinya." Heavenly Demon menatap tegas Tuan Muda. "Kau bersedia melepaskan kesempatan untuk memegang kendali pasukan demonik hanya untuk menurunkan harga diri Bloodhaven Sword Demon? Berhenti bicara omong kosong," kata ayahnya yang menyadari Tuan Muda memiliki niat lain dalam dirinya. Tuan Muda pun tersenyum dan bergumam kalau ayahnya tajam seperti biasanya.
Ya, ayah benar. Sejujurnya aku butuh sesuatu dari Bloodhaven Sword Demon agar itu terjadi. Ini tidak boleh berjalan sesuai rencananya, kata Tuan Muda menjelaskan kepada ayahnya niatnya yang sebenarnya. Sesuatu yang lebih penting dari pasukan demonik? Tanya sang Heavenly Demon pada Tuan Muda. Dan Tuan Muda pun menjawab, dalam beberapa hal iya. Oh, aku juga akan mengambil pasukan demonik. Aku akan mengambil segalanya untuk diri sendiri, kata Tuan Muda, mengatakan yang terakhir dengan ekspresi tampak meyakinkan. Sang Heavenly Demon menatapnya sebentar, lalu berbalik dan menyuruh Tuan Muda untuk keluar. Berhenti bercanda dan keluar dari sini. Sang Tuan Muda menatap ayahnya yang berbalik sambil bergumam, "Ayah, setidaknya untuk malam ini, tidak ada yang lebih lucu daripada piyama itu," kata Tuan Muda, mengolok-olok baju piyama ayahnya dalam hatinya.